Semuanya kisah-kisah nyata yang saya lihat, saya dengar dan saya temukan sepanjang saya berdakwah di bumi Nusantara. Takbir. Salah satunya kisah seseorang yang bernama Ammu Faisal. Tinggalnya di kota Palembang. Ada hubungan dengan akhlak ayahanda kita, menyuruh ananda beliau muliakan tamu. Ammu Faisal ini, hari ini kita bercerita saja ya. Kita ambil hikmah dari cerita. Wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuada. Quran itu isinya 3/4 lebih banyak ceritanya. Jangan remehkan kekuatan cerita. Ngadepin anak-anak harus pakai cerita. Kalau ceramah tidak pakai cerita, kita dewek yang ceramah, dia yang bercerita. Anak-anak, ada namanya Ammu Faisal. Tinggalnya di Palembang, bukan orang alim, bukan ibadah yang begitu dahsyat, orang biasa, miskin orangnya, sederhana hidupnya, tapi di akhir hayatnya dapat husnul khatimah. Apa tanda-tanda husnul khatimah? Mati di hari yang terbaik. Kalau enggak malam Jumat, hari Jumat. Ucapan terakhirnya adalah ucapan tauhid. Begitu saya sedang berada di Palembang, beliau ini menikah dengan tante saya. Begitu saya ada acara di daerah Palembang, beliau telepon, Habib Ahmad, Ami Faisal dengar katanya Habib Ahmad ada di Palembang ya. Saya jawab, Ami, saya masih di daerah pelosok, besok hari Jumat saya masuk Palembang. Habib Ahmad mampir ya ke rumah Ami ya. Nanti habis asar banyak yang kumpul di rumah Ami, banyak orang yang akan kumpul. Saya bilang, insya Allah Ami, pagi Jumat saya ngisi dulu acara dengan gubernurnya. Nanti habis Jumat saya ke rumah Ami ya. Betul ya, Ami tunggu ya. Lalu dia tutup telepon. Itu malam Jumat. Ternyata Jumat pagi dia bersih-bersih, cukur-cukur, berbeda dari sebelumnya. Sampai istrinya bingung bertanya, mau kemana? Kok cindonian? Dia menjawab, mau berjumpa dengan yang maha mulia. Lalu dia bersihkan rumahnya, dibuka pintu-pintu, dibentangkan permadani. Istrinya nanya, kok repot banget bentang permadani, siapa yang mau datang? Nanti habis asar banyak yang kumpul di rumah kita. Ketika dia sedang begitu bentang tikar, nyapu-nyapu, tiba-tiba terjatuh, keluar darah dari hidungnya. Langsung dilarikan ke IGD, rumah sakit umum. Tidak pernah ada rekam jejak beliau sakit, masuk rumah sakit, apalagi sampai di IGD. Nggak pernah sebelumnya. Orangnya kekar, sehat badannya. Saya lagi ceramah, ditelepon keluarga, tidak bisa diangkat karena lagi tausiah. Selesai tausiah, jam 11 saya ambil handphone, masuk WA, masuk SMS, Ammi Faisal masuk rumah sakit, sedang gawat IGD. Saya langsung meluncur ke rumah sakit. Begitu nyampe ke rumah sakit, saya jadi saksi dunia akhirat. Beliau husnul khatimah. Sebelum wafat, beliau pegang tangan istrinya. Beliau amalkan ayat Allah, watawasau bil haq. Istriku, saya titip pesan, kalau kamu hadir pengajian, jangan sendirian, ajak teman-teman ya, biar nggak ada fitnah. Yang kedua, dia titip pesan lagi, anak kita Muhammad Lutfi yang hafal 15 juz, jadikan 30 juz. Sekarang sudah pulang dari Hadramut, lebih dari 7 tahun di sana. Lebih dari 7 tahun belajar di Hadramut. Sekarang sudah pulang. Yang ketiga, dia tersenyum mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meninggal dunia, husnul khatimah. Begitu dimakamkan jasadnya, itu seperti lautan manusia menghantar. Jenazahnya lewat, berjalan di atas kepala manusia. Sampai orang-orang kampung sebelah bingung, itu yang meninggal ulama besar siapa? Ternyata yang meninggal hanya orang biasa, ibadahnya ibadahnya biasa-biasa saja, bukan seorang ulama besar. Saya sepanjang jalan dari rumah beliau ke pemakaman bertanya-tanya dalam hati, mohon jawaban dari Allah. Ya Rabb, mana mungkin kau muliakan makhluk ini, pamanku ini diwafatkan husnul khatimah, kalau tidak ada sesuatu semasa hidupnya, amalannya yang kau cintai, yang mengundang cintamu ya Allah, engkau hadiahkan tiket husnul khatimah. Tunjukkan jawabannya ya Allah, tunjukkan kenapa beliau terpilih menjadi husnul khatimah. Sepanjang jalan, setelah jenazah dimakamkan ayahanda,
saya menemukan jawaban dari testimoni jamaah yang menghantar jenazah beliau. Mereka bercerita, bukan satu dua orang, banyak. Habib Ahmad Al-Habsyi, paman antum ini orang baik, akhlaknya bagus, cinta dengan tamu. Rumahnya kan di pinggir jalan. Setiap hari dia nunggu di pinggir jalan, mencari orang-orang yang dia kenal. Kalau nampak ada orang yang kenal, dia seret, dia ngemis, nangis-nangis bila perlu, minta orang itu mampir ke rumahnya, walaupun sebentar. Dia akan berkata, izinkan saya memberikan satu teguk air kepada antum, satu teguk air, izinkan. Dia orang gak punya, tapi dia kaya hatinya. Banyak orang kaya miskin hatinya. Lebih baik jadi orang miskin tapi kaya hatinya. Tiap hari senang dengan tamu. Kalau gak ada tamu, dia tongkrongin pinggir jalan, dia cari orang yang dia kenal, dia bawa masuk ke rumahnya, walaupun hanya memberikan seteguk air. Gara-gara itu dia mengamalkan hanya satu hadis Nabi saja, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Allah takdirkan husnul khatimah. Maka kita doakan ayahanda kita yang mengajarkan kepada ananda beliau bagaimana seharusnya kita memuliakan tamu, karena tamu datang bawa rezeki, pulang bawa ampunan. Mudah-mudahan beliau-beliau ini dipastikan Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil